Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 173. Tidak ada yang memperhatikan. Bahkan Huoling Er, singa berkepala 9 dan yang lainnya tertipu. Ini membuktikan bahwa 72 teknik transformasi Hairy Ball sangat mengejutkan, memungkinkan seseorang untuk membuat yang palsu tampak nyata. Meskipun teknik berharga itu rusak parah, melalui bimbingan burung telanjang yang aneh itu, teknik transformasi tubuh dipulihkan. Si kecil saat ini kuat dan penuh vitalitas. Kulitnya berwarna gandum, dan saat dia berjalan di antara sekelompok orang, dia memanggil teman secara acak. Terlepas dari apakah mereka mengenalinya atau tidak, dia masih bertindak seolah-olah mereka sangat akrab. Dia berjalan keluar begitu saja tanpa ada yang memperhatikan. Setelah tiba di dunia luar, ia berbaur dengan kerumunan makhluk dan kemudian menjadi salah satu penonton. Wu, meskipun kamu terluka, kultivasimu meningkat sedikit. Seorang tetua yang benar-benar bersinar memandang singa berkepala 9 dengan kepuasan relatif. Singa berkepala 9 dipenggal 4 kepalanya oleh si kecil. Mereka tumbuh kembali nanti, dan ini adalah metode mengejutkan dari rasnya. Saat ini, dia terlalu malu dan tidak bisa membicarakannya. Bagus! Tidak banyak ahli ras kami yang masuk meninggal, dan kalian berdua adalah tokoh terkenal. Tingkat kultivasi Anda telah meningkat pesat. Ini benar-benar kesempatan langka. Di samping, 2 bersaudara dari ras bermata 3 juga menerima pujian. Banyak makhluk keluar, namun, ada banyak ras yang kejeniusannya tidak pernah muncul. Beberapa keturunan archaik tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi mendung, dan di antara mereka, ada macan putih yang paling menakutkan. Macan putih itu putih bersih seperti batu giok dengan garis-garis emas tersebar di sekujur tubuhnya. Dengan tubuh bercahaya dan murni, tampak seolah-olah dibuat dari glasir keramik. Itu memancarkan aura yang kuat saat berdiri di atas kereta perang, dan wajahnya tertunduk. Suasana hatinya juga sama mengerikannya. Ini adalah raja yang berasal dari Gunung Binatang Makam Barat. Itu menunggu di sini untuk bertemu dengan keturunannya yang paling dimanjakan, namun pada akhirnya, anaknya tidak pernah muncul. Itu memiliki perasaan bahwa keturunannya telah jatuh. Ahoho! Macan putih menghadap ke langit dan meraung. Energi emas bersinar dari tubuhnya, menciptakan hamparan putih yang sia-sia. Itu mengguncang segalanya sampai bahkan langit mulai bergoyang. Singa berkepala 9, gagak api, pelangi luan dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi aneh. Tetua mereka bahkan lebih bijaksana, bertanya kepada mereka tentang kematian macan putih kecil. Mereka semua menggelengkan kepala. Ini bukan tempat untuk membicarakan itu. Mungkinkah mereka akan memberitahu orang tua mereka bahwa macan putih dimakan oleh mereka dan saat ini berada di dalam perut mereka? Jika berita ini bocor, perang besar pasti akan terungkap. Mengapa klan Rain kita belum keluar? Dalam kabut di kejauhan, sekelompok tetua cemas saat mereka berjalan. Keluar, Yuzimo keluar. Mereka mengungkapkan ekspresi bahagia, karena mereka akhirnya melihat seorang jenius keluar hidup-hidup. Sejak satu keluar, pasti ada yang lain di belakangnya, kan? Zimo, apakah karena kalian mendapatkan air tertinggi sejati dan ketakutan keluar karena berhati-hati? Jangan khawatir, persiapan kita sudah cukup, jadi mereka bisa keluar. Seorang penatua sedang menunggu dengan harapan. Cahaya seperti obor berkedip di dalam pupilnya. Kakek leluhur, Wu Yuzimo menangis. Apa yang salah? Klan hujan segera panik. Mereka memiliki firasat buruk dan semua wajah mereka berubah menjadi hijau. Mungkinkah kelompok jenius serta 4 individu terbatas semuanya mati?
Para tetua semuanya meninggal, dan para jenius klan saya semuanya jatuh. Akulah satu-satunya yang mencari saudara Shi. Wajah Yu Zimo basah oleh air mata. Dia adalah seorang jenius yang unik, dan setelah merasakan bahwa mereka adalah bahaya besar, dia menyembunyikan dirinya dan menghindari malapetaka. Dia gagal menemukan Shi, tetapi pada akhirnya selamat. Apa? Semua meninggal? Siapa yang melakukan ini? Klan Hujan sangat marah. Kelompok ini berisi elit klan, dan mereka adalah harapan klan mereka, namun mereka semua dimusnahkan. Itu anak dari alam dewa kekosongan. Yu Zimo menangis saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia memberitahu mereka tentang bagaimana air tertinggi sejati disita. Ah! Sekelompok orang meraung keras, dan ada banyak yang sangat marah sehingga mereka batuk darah. Ini terlalu penuh kebencian. Seorang bayi kecil benar-benar membunuh seluruh generasi mereka. Rebut kembali! Seseorang meraung dengan suara rendah. Air tertinggi sejati gelisah dan melarikan diri. Dia meminum sedikit ke dalam perutnya karena dia tidak memiliki wadah yang sesuai untuk menampungnya. Dia tidak bisa menyimpannya di dalam dirinya selamanya, kata Yu Zimo. Begitu penuh kebencian. Sungguh sia-sia keputusan ilahi yang begitu berharga dilanggar oleh bocah iblis. Sekelompok tetua memukuli dada mereka dan menghentakkan kaki mereka saat mereka meratap dalam kemarahan. Mereka merasa bahwa itu terlalu disayangkan. Jika mereka tidak berhasil, maka itu saja. Namun, mereka jelas sudah berada di titik penting, dan air tertinggi sejati sudah diambang memasuki kuali batu giok, namun pada akhirnya, bocah iblis semacam ini menyerbu. Itu sampai pada titik di mana beberapa orang menyesal. Mereka seharusnya tidak membuat begitu banyak masalah untuk pemuda itu, dan seharusnya hanya fokus untuk mendapatkan air tertinggi sejati itu. Jika mereka melakukan itu, mungkin mereka tidak akan mengalami bencana ini. Sayangnya, sudah terlambat tidak peduli apa yang mereka katakan. Tidak ada yang namanya obat untuk penyesalan di dunia ini. Apa yang membuat mereka sangat gelisah adalah apakah anak itu sama dengan yang dulu atau tidak. Seberapa besar masalah ini? Untuk benar-benar mampu membunuh individu mereka yang dibatasi, ini adalah jenis teror mutlak. Dia benar-benar harus dihilangkan. Mereka berteriak dengan suara mendung. Mereka hampir menghancurkan gigi mereka, dan hanya marah di luar keyakinan. Di samping mereka, ada orang yang mendengar tetapi tidak peduli karena terlalu banyak situasi serupa yang terjadi. Banyak jenius terkubur di dalam, dan beberapa ahli seperti macan putih bahkan mengaum seperti guntur. Bagaimana dengan klan Kun saya? Kenapa tidak ada satupun yang keluar? Pintu keluar bersinar saat kabut berlama-lama di sekitarnya. Jumlah makhluk yang keluar darinya berangsur-angsur berkurang. Namun, klan Kun tidak melihat satupun dari jenius mereka sendiri keluar. Kenapa tidak ada seorang pun dari klan Liku yang keluar juga? Ada banyak orang lain seperti mereka yang berada dalam situasi membingungkan yang sama. Tidak peduli seberapa kejam persaingan di dalam, tidak mungkin seluruh kelompok mereka akan musnah karena mereka telah membatasi individu yang menemani mereka. Akhirnya, mereka menemukan beberapa petunjuk karena beberapa orang di samping mereka dengan marah meraung, "Bocah iblis, aku akan membunuhmu." Mereka adalah orang-orang dari klan Yuan. Dari mulut ke mulut dari orang lain, mereka memperoleh informasi bahwa bocah iblis itu membunuh di segala arah, dan dia memusnahkan semua jenius dan individu yang dibatasi hingga bersih. Klan Kun, klan Li, klan Meng, dan klan Yuan, keempat klan besar ini pernah berkonflik dengan lelaki kecil di alam dewa kekosongan. Kali ini, mereka bahkan memberikan hadiah di kepalanya sebelum memasuki Hundred Shattering Mountains. Pada akhirnya, hasilnya seperti itu. Kepala semua orang dipenggal oleh anak itu. Setelah empat klan besar mendengar berita itu,
mereka praktis menjadi gila karena marah, dan bahkan hati mereka berdarah. Ada lebih dari 10 jenius dan yang dibatasi, namun mereka semua benar-benar terbunuh seperti ini? Dia hanya seorang anak. Apakah itu di alam dewa kekosongan atau 100 pegunungan yang menghancurkan, dia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Prestasi yang begitu mengejutkan semua orang. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak menyerah. Jenius 4 klan adalah harapan mereka untuk masa depan. Mereka dikirim untuk mencari harta karun kuno, namun tidak ada yang keluar hidup-hidup pada akhirnya. Selain mereka, ada juga banyak orang lain yang sedang berdiskusi. Kalian sudah dengar? Di dalam 100 Shattering Mountains, ada seorang anak buas yang menyapu ke segala arah. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan berani membunuh pemuda binatang buas kuno. Aku telah mendengar. Sangat kuat. Pernahkah kalian melihat? 4 keluarga besar di sana di sisi lain semuanya memiliki wajah cemberut. Sepertinya para ahli ras semuanya telah dibersihkan oleh anak itu. Kebiadaban seperti itu. Segera setelah itu, orang-orang diberitahu bahwa anak biadab yang terkenal di 100 Shattering Mountains ini adalah bocah iblis dari Void God Realm. Itu segera mengejutkan mereka ke tanah. Aku benar-benar membencinya. Kemanapun dia pergi, semuanya akan terlempar dari sisi ke sisi. Di paviliun mending surga, dia mengambil harta karun. Pikiran mereka rumit. Saat ini, banyak orang yang mencari si kecil. Tetua kepala paviliun surga mending Tauye memegang labu kuning berkilau di tangannya saat dia membelai jenggotnya dengan yang lain. Dia terus merasakan kelopak matanya berkedut, dia entah bagaimana memiliki perasaan bahwa anak itu membalik 100 pegunungan yang menghancurkan di atas kepalanya. Shi keluar! Yang memiliki murid ganda ilahi telah tiba. Tepat pada saat itu, semua orang menjadi khawatir. Mereka semua melihat ke arah pintu masuk. Ada seorang pemuda tinggi dan kurus berdiri di sana. Dia kokoh dan kuat dengan rambut hitam mengalir ke bawah. Matanya memiliki 2 pupil yang berkembang dengan kepahlawanan. Dia menyeret kulit binatang yang sangat besar saat dia berjalan keluar, dan bahkan tanah di bawahnya bergetar. Apa? Itu keturunan archaik yang matang. Semua orang tercengang. Membunuh keturunan dari generasinya sendiri bisa dimengerti. Bagaimana seorang pemuda bisa melakukan hal yang begitu besar dan menantang? Ini benar-benar prestasi yang luar biasa. Kita harus tahu bahwa bahkan para tetua yang saat ini berada di sini mengalami kesulitan melawan keturunan kuno, ini tidak benar. Dia baru berusia 13 atau 14 tahun, namun dia benar-benar mencapai prestasi yang luar biasa. Dia benar-benar seperti dewa yang ditakdirkan untuk naik di atas gurun besar ini, dan tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. Seluruh tubuh Shi diselimuti lapisan kemegahan, secara bertahap membuatnya tampak lebih misterius dan kuat. Dia tampak seperti reinkarnasi dari Raja Dewa yang dihormati yang sedang berjalan di dunia fana. Dia menyeret naga banjir hijau tua yang sangat besar di belakangnya. Ada banyak luka di naga banjir, dan beberapa tempat bahkan memiliki tulang putih yang terbuka. Mangsa yang mengejutkan ini membuat sekelompok makhluk itu terdiam. Ini adalah naga banjir tua yang bertarung dengan monyet suci itu. Itu berakhir dengan luka berat, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa itu akan binasa di bawah tangan Shi. Beberapa makhluk berdarah murni menunjukkan ekspresi aneh. Mereka bukan satu-satunya, karena ada orang lain yang menyaksikan pertempuran itu. Akibatnya, diskusi rahasia dimulai. Ketika orang-orang mengetahui betapa menakutkannya naga banjir tua ini, mereka menjadi semakin heran. Meskipun mengalami cedera, Shi mampu menangkap dan mengeluarkan mayatnya mewakili keagungan kekuatan dan keberuntungannya. Semua orang tersentuh secara emosional. Shi juga mendapatkan beberapa obat ilahi.
Jika anak buas itu tidak bergerak, dia mungkin bahkan mendapatkan seluruh pohon, kata beberapa orang. Begitu tersiar kabar, itu memicu keributan yang lebih besar. Apa itu obat suci? Ini mewakili kesempatan untuk mengubah seluruh tubuh Anda dan membuat seseorang mengalami terobosan besar. Itu juga mewakili kehidupan ekstra, mampu menghidupkan kembali Anda tidak peduli seberapa berat cedera Anda. Tentu saja, bahkan tidak perlu disebutkan bahwa itu bisa meningkatkan kekuatan hidup seseorang. Sebenarnya ada seseorang yang merusak kesempatan bahagia keluarga Raja bela diriku dan menghalangi Yi-erku untuk mengambil obat ilahi. Seorang tetua dari keluarga Shi sangat marah. Anak dari Void God Realm yang memecahkan salah satu rekor Yi-er itu baik-baik saja. Tapi dia juga datang ke 100 Shattering Mountains untuk menunjukkan kekuatannya. Apakah dia mencoba memprovokasi kita? Penatua lain memiliki tatapan sedingin es. Yi-er diberkati oleh surga. Bahkan jika dia tidak memiliki sebatang obat suci, dia bukanlah orang yang bisa dilampaui oleh orang lain. Sekelompok orang dari rumah Raja bela diri datang. Mereka semua adalah ahli tingkat tinggi yang menyambut Shi kembali. Mereka semua sangat berhati-hati dalam mencoba merawatnya, karena mereka takut seseorang akan membunuhnya di tengah malam saat dia dalam perjalanan pulang. Tidak peduli siapa dia, akan tidak menguntungkan baginya untuk memikirkan tantangan Yi-er. Dia harus melewati istana Raja bela diriku dulu. Heng, bocah iblis dari alam dewa kekosongan itu terlalu mampu membuat keributan. Apakah dia tidak takut mati muda? Kata-kata ini diucapkan oleh dua tetua yang parsial dan penuh kasih terhadap garis keturunan Shi. Di kejauhan, si kecil sendirian. Dia dengan tenang melihat sekeliling dengan matanya yang murni, besar, dan cerah tanpa mengucapkan satu dunia pun. Para jenius muda dari rumah Raja bela diri semua berkumpul dan mengepung Shi di tengah. Mereka membantunya membawa naga banjir hijau tua saat mereka berlama-lama di sekitarnya seperti bintang di sekitar bulan. Shi tak tertandingi dan tak kenal takut. Dia menarik tatapan terlalu banyak orang. Ribuan mata terfokus padanya saat kemegahan ilahi mengalir darinya. Bahkan rambutnya bersinar, membuat orang berseru kaget. Sementara orang-orang dengan penuh semangat memperdebatkan hal-hal yang berkaitan dengan Shi, tidak dapat dihindari bahwa mereka secara alami akan mengangkat topik tentang anak yang berani mencuri obat sucinya. Mereka merasa lebih dari sebelumnya daripada bocah iblis ini yang tidak normal dan memiliki potensi yang mengejutkan. Tanpa ragu, anak buas itu juga sangat terkenal saat ini. Dia menimbulkan keributan yang tak terhitung jumlahnya di dalam 100 Shattering Mountains. Setelah kata-kata perbuatannya tersebar, semua orang menjadi terguncang dan tidak bisa berkata-kata. Pria kecil itu berbalik dengan kesendiriannya saat dia meninggalkan area Marshall King's Mansion, berjalan ke bumi yang jauh. Dia berjalan di jalannya sendiri, dan tidak perlu apapun untuk menahannya. Tanpa perlindungan dan obat-obatan spiritual Marshall King Mansion, dia juga sampai pada titik ini. Dia sangat percaya bahwa dia adalah yang terkuat saat dia mengumpulkan keadaan pikirannya dan mondar-mandir di kejauhan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.